Pernah gak sih kalian itu tiba-tiba hilang semangat, kebingungan, nggak tahu harus ngapain? Padahal sebenarnya kamu udah punya rencana dari awal dan sebelum-sebelumnya. Ketika kita ingin mulai sesuatu, kita tiba-tiba kayak, ini kita mau ngapain ya? Ini kita harus gimana ya? Kita tiba-tiba jadi blank, persis ketika kita ingin memulai langkah pertamanya. Kalau kalian merasakan itu semuanya, selamat. Video ini mungkin bakal cocok buat kalian. Halo, aku Kalim, dan kalian sedang mendengarkan podcast dari Inspirasi Maka, podcast paling inspiratif di Indonesia. Selamat mendengarkan. Aku sering banget dulu ketika mau membuat konten itu, selalu lama banget diem di depan komputer. Waktu itu bukan gak bisa, tapi aku nggak tahu harus nulis apa. Aku nggak tahu apa yang harus aku tulis yang pertama. Padahal, aku masih ingat banget. Aku kan seringnya buat konten itu malam hari ya. Karena waktu paling longgar dan paling nggak ada gangguan itu hanya waktu malam. Tapi masalahnya, aku kadang bingung mau membahas apa. Padahal di siang hari, beberapa kali ada ide konten-konten yang kayaknya menarik untuk aku bahas. Tapi karena disambi kerja dan mikir yang lainnya, pas giliran tiba malam hari, semua udah buyar tuh. Udah hilang, nggak ingat lagi. Udah lupa semua yang tadi siang terlintas untuk dijadikan bahan. Yang ternyata, semua itu tadi juga berimbas pada yang pertama, waktu malamku yang terbuang sia-sia karena bengongnya lama. Kedua, aku jadi kehilangan semangat, menjadi bad mood karena merasa bersalah tidak mengingat ide-ide itu. Dan yang ketiga adalah produktivitas kontenku menjadi terhambat dan berimbas pada hilangnya konsistensi pada jadwalku sendiri. Kehilangan ide itu gak enak cuy. Kamu ingat pernah punya ide, tapi kamu gak bisa mengingat itu apa. Rasanya kepala itu kayak mau meledak, saking pusingnya. Kayak mencari satu jarum di tumpukan jerami segunung. Mustahil, dan mungkin lebih baik kayaknya putus asa aja biar gak pusing. Tapi inti dari semua itu bukan pada hilangnya ide sih. Karena terkadang aku jadi menemukan ide baru yang lain lagi. Dari seringnya kehilangan ide di siang hari itu, aku jadi mikir, wah ini harus ada strategi nih, biar gak tiap malam pusing mikir ide yang hilang. Dan ternyata, kunci dari mengingat ternyata bukan hanya menghafal, tapi juga menulis. Bahkan, buat kalian yang punya daya ingat di atas rata-rata aja, menulis adalah backup data ketika tiba-tiba otak kita ngehang dan gak lagi bisa mengingat apapun. Tinggal buka buku catatan, beres. Tapi ini gak bisa relevan buat kalian yang sedang dalam fase ujian ya, karena pasti akan langsung ditendang dari keluar ruangan. Jadi, aku selalu menulis ide-ide yang terlintas di kepala pada saat siang hari. Ketika masalah-masalah yang kemarin itu sering terjadi di malam hari, aku jadi memutuskan untuk seperti itu. Menulis ide-ide yang mungkin masih serampangannya. Dan ide-ide itu bukan sesuatu yang matang, tapi sebuah pemahaman abstrak, abu-abu, dan mungkin sangat tidak jelas. Dan malam hari adalah waktu untuk memasaknya. Lalu bagaimana jika kamu terlanjur bad mood di malam hari? Dari beberapa sumber yang aku baca tentang bagaimana cara mengatasi bad mood dan hilang semangat, ada beberapa cara yang bisa kita tempuh. Yang pertama, akui perasaan yang saat itu kamu rasakan. Kalau kamu bingung, ya akui ke diri kamu sendiri kalau kamu saat itu ya memang bingung. Gak tahu harus bagaimana, gak punya ide, dan bla 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 bla. Ini akan membuat perasaan kita menjadi lega dan bisa membebaskan kita dari belenggu perasaan bersalah dan tak berdaya yang membuat hilang semangat tadi. Yang kedua, ekspresikan isi hati. Kalau aku, biasanya pilih menulis nih, meluapkan apapun yang memang menjadi bebanku waktu itu, dan pokoknya nulis aja.
Aku bahkan tak berpikir apakah tulisanku ini bermanfaat atau tidak, sesuai kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar atau tidak, apakah tulisannya tipu, berantakan, gak berurutan, dan lain sebagainya. Yang penting adalah nulis. Yang ketiga adalah beribadah. Sebesar apapun kesulitan kita, seberat apapun masalah kita tak akan mampu menyelesaikannya jika tanpa pertolongan Allah. Maka ketika kita telah mentok dengan suatu hal, kita telah berusaha mati-matian tapi masih tak membuahkan hasil, ketika kita merasa tak mampu dan kesulitan dengan apa yang kita hadapi, maka Allah lah jawabannya. Beribadah bisa menjadi sarana kita untuk curhat dengan apapun masalah kita selama ini. Beribadah pun juga bisa membuat kita lebih tenang dan merasa bahwa seberat apapun masalahnya, masih tetap ada Tuhan tempat kita berlindung dan bernaung. Jadi, kalau kamu malam-malam, sendirian, dan kebingungan mau mulai mengerjakan tugasmu dari mana, kamu bisa pakai cara-cara ini. Paling tidak, kamu bisa mengatasi bad mood kamu dan tetap bisa lanjut mengerjakan. Daripada kamu tetap bad mood dan justru meninggalkan pekerjaan itu terbengkalai dan tak dirampungkan. Bukankah itu akan jadi tambah rugi? Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini hingga selesai. Jangan lupa subscribe dan komen di bawah apa yang kalian rasakan. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.